Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin nabina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk mengisi penghujung Ramadan kita dengan berbagai amal saleh, dengan i'tikaf, dengan menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan ini semakin menambah pahala Ramadan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang mengakhiri Ramadan sebelum waktunya. Ramadan belum berakhir, dia sudah akhiri amaliyah Ramadannya. Maka ini bukan akhir yang indah. Akhir yang indah itu adalah ketika seseorang mengisi Ramadannya hingga terakhir Ramadan. Maka Rasulullah mengingatkan kita semuanya, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu ditentukan oleh keadaan terakhirnya, termasuk Ramadan kita. Justru di saat-saat akhir inilah yang menentukan kualitas Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lengah, jangan merasa sudah dapat Lailatul Qadar kayaknya, sudah khatam Quran kayaknya, ya. Jangan lengah, Ramadan belum berakhir, masih ada hari esok. Dan ini adalah saat-saat yang menentukan kualitas Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang disyarah oleh Syekh Nawawi dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Setelah pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang larangan atau hal-hal yang harus dihindari terkait dengan lisan, maka berikutnya adalah hal-hal yang harus dihindari terkait dengan perut. Wa ammal batnu, adapun perut, fahfazhu, maka jagalah dia, min tanawulil harami wasyubhati, dari memakan yang haram dan yang syubhat. Jadi yang dihindari tidak sekedar haram, tapi juga syubhat. Haram jelas, halal jelas, ya. Syubhat itu yang samar. Maka kata Nabi dalam hadisnya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ini yang disebut syubhat. Maka kata Nabi berikutnya, famanittaqas syubuhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Siapa yang menjauhi yang syubhat, maka dia telah menjaga atau telah membebaskan
kehormatannya dan juga agamanya. Artinya dia telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam yang syubhat, maka lama-lama dia akan terjatuh kepada yang haram. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kita dalam realitas kehidupan kita, ya, terkadang mendapati yang jelas, terkadang mendapati yang samar. Kita mampir ke warung makan misalnya, di situ yang dijual kambing, ada sate kambing, ya, ada gulai, pokoknya serba kambing. Kambing itu halal apa haram, Pak? Ya, haram. Halal. Nah, ini tandanya masih puasa, Pak. Ya, kambing halal. Kemudian kita mampir ke daerah, ya, yang mayoritasnya non muslim misalnya, ke Bali, ke Nias sana. Maka kita mendapati, ya, rumah makan atau restoran, di situ dijual yang serba haram. Ya, B2 semuanya ada, ya, bahkan ditaruh di etalase yang terbuat dari kaca, jelas, ya, masih utuh, kepalanya pun masih utuh. Maka yang ini halal apa haram, Pak? Haram, jelas, ya. Tapi ada yang syubhat, kambing ada, ya, B2 juga ada, sama-sama dipanggang, ya. Maka yang seperti ini syubhat, ya, bisa jadi lemaknya yang haram netes ke yang halal, atau minyak yang dipakai goreng yang haram dipakai goreng yang halal. Maka berpotensi terjatuh ke dalam yang haram. Terkait perut ini, kita tidak cuma diperintahkan meninggalkan yang haram, ya, tapi juga yang syubhat. Kalau haram jelas. Nah, yang syubhat ini yang masih samar, kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Dan meninggalkan yang syubhat ini adalah karakternya ulama-ulama terdahulu. Imam Abu Hanifah, apa rahasia keberkahan ilmu beliau? Beliau dijuluki imamu ahli ra'yi, imamnya ahli logika. 600.000 masalah fikih terpecahkan oleh beliau. Orang seperti ini cerdas apa tidak, Pak? Ya, cerdasnya luar biasa. Mazhab fikihnya mazhab tertua, mazhab Hanafi. Maka apa rahasia keberkahan beliau? Disebutkan dalam Manaqib Al-Imam Abu Hanifah. Rahasianya 2. Wa kanal imamu Abu Hanifah wari'an taqiyan. Adalah Imam Abu Hanifah itu orang yang wara' dan bertakwa kepada Allah. Jadi rahasia keberkahan yang pertama wara'. Wara' itu apa? Tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga yang syubhat. Bagaimana beliau meninggalkan yang syubhat? Contoh, beliau dagang kain, ya, di pasar. Satu ketika beliau mendapati cacat pada dagangannya. Biasanya, Pak, kebanyakan pedagang mendapati cacat pada dagangannya, itu ditampakkan atau disembunyikan? Kebanyakan disembunyikan, ya. Terkadang bahkan sebagian sampai sumpah palsu. Ini demi Allah, Pak, bulan Ramadan nggak mungkin saya bohong. Asli, pakai shot, campur dot bahkan. Rupanya KW. Itu kebanyakan pedagang begitu. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Dia jujur. Dia berkata kepada pegawainya, kain yang ini ada cacatnya. Siapapun yang beli, kasih tahu bahwa ini ada cacatnya. Maka karena kain yang dijual itu banyak,
maka qadarullah pegawainya lupa. Datang pembeli, ini berapa Pak harganya? Sekian, tanpa dijelaskan bahwa ada cacatnya. Maka Imam Abu Hanifah tidak berani menerima uang hasil penjualan kain itu semuanya disodakohkan, karena menurut beliau adalah syubhat, ya. Pada kesempatan yang lain, Imam Abu Hanifah itu orangnya dermawan. Kalau ada tetangga membutuhkan, pasti dibantu. Jangankan yang baik, yang jahat pun dibantu. Ya, maka disebutkan Imam Abu Hanifah punya tetangga yang jahat. Setiap hari ngerasani itu apa? Ghibah Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian berbicara buruk tentang Imam Abu Hanifah, tidak jarang mencaci maki Imam Abu Hanifah. Satu ketika tetangganya ini ditangkap polisi karena urusan hutang piutang. Bapak kalau punya tetangga jahat diciduk polisi, kira-kira Bapak ucapkan innalillah atau alhamdulillah? Kalau kita alhamdulillah, ya, mudah-mudahan membusuk di penjara. Nah, itu kita. Imam Abu Hanifah tidak. Beliau cari informasi, apa sebabnya tetangga ini kok di penjara. Kata polisi, ini punya hutang gak sanggup bayar. Maka akhirnya dibayar oleh Imam Abu Hanifah. Lunas. Maka dia pun keluar dari penjara. Orang jahat dikeluarkan dari penjara. Maka jangankan orang lain, dia sendiri pun heran. Ini siapa yang membayar hutang saya? Ya. Maka dia pun cari informasi, akhirnya dia tahu ternyata yang membayar Imam Abu Hanifah. Orang yang selama ini beliau jahati. Ya. Maka akhirnya dia minta maaf. Begitu dermawannya Imam Abu Hanifah. Apalagi tetangga yang baik, pasti dibantu. Maka ada tetangga satu ketika minjam, ya, kepada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah meminjamkan. Nah, satu ketika hari yang sangat terik sekali, Imam Abu Hanifah duduk di tengah terik matahari. Padahal tidak jauh dari tempat duduk beliau itu ada rumah, ya, dan ada bayangannya. Rumah kalau kena sinar matahari kan ada bayangannya. Memungkinkan bagi Imam Abu Hanifah itu untuk duduk di bayangan rumah tadi. Tapi beliau tidak melakukannya. Maka orang yang lewat bertanya, "Wahai Imam, mengapa Anda duduk di tempat yang panas? Mengapa tidak di bayangan rumah itu?" Kata beliau, yang punya rumah ini punya hutang dengan saya, beberapa dirham. Kalau saya duduk di bayangan rumahnya, saya khawatir termasuk mengambil manfaat dari hutang yang saya berikan. Padahal Rasulullah mengingatkan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang narik manfaat, maka itu adalah apa Pak? Riba. Begitu waraknya Imam Abu Hanifah. Padahal kalaupun beliau duduk di bayangan rumah, itu kira-kira rumahnya berkurang atau masih utuh Pak? Masih utuh. Nggak mungkin gara-gara kita duduk di bayangannya lalu tiangnya hilang satu. Ya. Tapi Imam Abu Hanifah tidak melakukannya. Nah, itulah yang disebut wara'. Meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Nah, kita diperintahkan terkait perut untuk meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Lalu kata Imam Ghazali, wahris ala talabil halal. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari yang halal. Ya, kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, faqad qala sallallahu alaihi wasallam talabul halali fariidatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Maka tugas kita di muka bumi ini hakikatnya hanya memastikan yang kita peroleh halal. Ya. Kita tidak pernah
ditugaskan untuk berbanyak-banyak soal rezeki. Ya, kamu cari rezeki sampai dapat saldo sekian M. Tidak. Karena jatah rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah. Sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Berapa jatah rezeki kita. Maka kita tidak berdosa hanya karena mendapatkan yang sedikit. Begitu pula kita tidak berdosa karena dapatnya kebanyakan misalnya. Ya. Yang penting caranya halal. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, la tastabti'ur rizqa. Jangan pernah kalian menganggap rezeki kalian itu datangnya lambat. Saya sudah kerja sekian tahun, kok masih begini-begini saja. Rumah belum punya, mobil belum punya, masih istiqomah jadi kontraktor, ya. Ngontrak maksudnya, Pak. Jangan pernah mengatakan itu. Apa sebabnya? Kata Nabi, fa innahu layyamutal abdu illa waqad balaghahu hadzuhu minar rizqi. Karena tidak mungkin ada manusia diwafatkan oleh Allah kecuali seluruh jatah rezekinya telah diberikan oleh Allah kepadanya. Gak ada yang ditahan oleh Allah sepeser pun. Orang yang sudah meninggal itu semua jatah rezekinya telah Allah berikan kepadanya. Maka tugas kita, kata Nabi, fa'ajmilu fit thalab, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Bagaimana caranya? Akhdhul halal wa tarkul haram. Hanya mengambil yang halal, tinggalkan yang haram. Jatah rezeki kita tidak akan berubah hanya karena kemudian mengambil yang haram, ya. Jatahnya tetap sama. Kalau kita pilih yang halal, yang haram menjauh. Tapi kalau kita pilih yang haram, maka yang halal akan menjauh. Ya, Ali bin Abi Thalib itu kedatangan orang yang meminta-minta. Maka kata Ali, tunggu sebentar, aku akan beri kamu 400 dirham. Kalau 1 dirham kurang lebih 80.000. Kali 400 berapa itu, Pak? Ya, 320 juta. Ya, kurang lebihnya gitu. Begitu Ali memberi orang yang meminta-minta. Kalau ada orang minta ke rumah kita kasih berapa biasanya, Pak? Ya. Berapa biasanya kita kasih? Goceng, Ustaz. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka Ali ini ternyata pulangnya agak lama. Orang yang meminta-minta itu dia suudzon. Ya, dalam hatinya dia suudzon, nih Ali ngeprank ini. Bilang mau ngasih 400 dirham. Enggak datang-datang. Akhirnya dia mencuri pelana kudanya Ali. Dibawa pergi. Tidak lama kemudian Ali pulang membawa 400 dirham yang niatnya diberikan kepada orang yang minta tadi. Orangnya sudah nggak ada. Pembantunya lapor, pelana kudanya hilang, nggak tahu siapa yang mencuri. Oh ya sudah, ini ada 400 dirham, kamu cari di pasar pelana kuda. Akhirnya pembantunya pergi ke pasar. Dapatlah seorang, ya, yang menjual pelana kuda, maka dibeli seharga 400 dirham. Diserahkan kepada Ali. Astagfirullah, ini pelana kuda saya. Dari mana kamu dapat? Ada penjual di pasar, ciri-cirinya begini, tingginya begini, bajunya warna begini. Kata Ali, astagfirullah, kalau dia mau sabar sedikit, dia akan dapat yang halal. Nominalnya sama, berapa, Pak? 400 dirham. Gara-gara dia tidak sabar, maka akhirnya dia ya sama juga dapatnya 400 dirham tapi haram. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Fahris, maka bersungguh-sungguhlah
ala an taqtasira ala minhu ala maduna syib'i, ya, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk hanya mencukupkan yang halal, ya, tanpa kekenyangan. Jadi begitu sudah dapat yang halal, maka menikmatinya jangan sampai berlebihan. Urusan makan, minum, ini perkara yang sangat penting. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Makanya Allah mengaturnya. Ya. Kata Allah, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hei manusia, ya, pakailah pakaianmu yang terbaik ketika ke masjid, ya, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan, ya. Jadi sekalipun halal tapi berlebihan sampai kekenyangan misalnya, maka itu tercela. Kita disuruh untuk menghindarinya. Kemudian kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, wa maratibul akli sab'atun, ya, tingkatan makan itu ada 7. Al awwalu ayyakula ma tahsulu bihi al hayata faqat, ya, yaitu ayyakula ma tuhsalu bihi al hayatu faqat, makan untuk sekedar bertahan hidup. Asani, yang kedua, ayyazida ala dzalika miqdara ma yahsulu lahu bihi quwwatan ala ada'il faraidi al khamsi, ya, min qiyamin dunan nawafil, yaitu seseorang makan tidak sekedar bertahan hidup, ya, tapi ingin mendapatkan tambahan kekuatan untuk bisa menunaikan sholat fardu yang 5, ya, tanpa yang sunnah, jadi hanya yang wajib saja. Dunan nawafil, bukan yang sunnah. Wahadzani, dan keduanya ini wajibani, wajib, ya. Jadi makan kategori pertama sekedar bertahan hidup, atau untuk mempunyai kekuatan supaya bisa menunaikan kewajiban. Kalau sholat ya 5 waktu, ya, kalau puasa ya Ramadan, maka makan dalam rangka 2 perkara ini hukumnya adalah wajib. As-salisu, yang ketiga, ayyakula ma tahsulu lahu bihi quwwah ala siyamin nafli wa sholatin nafilah, ya, wa hadza mustahab, yaitu seseorang makan dalam rangka supaya bisa menunaikan tidak sekedar yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah, ya. Maka makan kategori ketiga ini hukumnya mustahab, ya, sunnah. Ar-rabi'u, yang keempat, ayyakula ma yuqimu bihi sulbahu lil kasbi wal amali wa hadza huwa asyiba'u asyar'i. Seseorang makan sampai menegakkan tulang sulbinya, ya, tapi dalam rangka bekerja, kemudian, ya, melakukan amalan, ya, yang berat misalnya, maka ini kenyang yang syar'i. Jadi kenyang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya melakukan pekerjaan berat, makanya porsinya kuli dengan porsinya
ya Bapak sekalian, sama apa beda Pak? Beda, karena pekerjaannya beda, ya. Atau misalnya makan kenyang dalam rangka berjihad di jalan Allah. Nah, ini boleh, ya. Ini kenyang yang syar'i. Al-khamisu yang kelima, ayyam la asulusa batnihi, ya. Wa huwa sittatu ashbarin, yaitu ya yang kelima memenuhi sepertiga perutnya, ya, sepertiga perutnya. Wa hadza huwa asyib'u al-mu'tadu, ya, ini adalah kenyang yang biasa. Wa hadza la karahata fih, ya, dan kenyang seperti ini mengisi sepertiga perut dengan makanan ini tidak, ya, tidak makruh, tidak dibenci. Kemudian wa amma in akala ala ma'idatil ghair, faqala al-Qarrafi inna dzalika haramun fa inna ziyadata ala syib'i asy-syar'i la tajuz, ya. Tapi kalau dia kemudian menambah, ya, di atas ya kenyang yang syar'i tadi, maka itu tidak boleh, ya. Apalagi yang dimakan adalah makanan, ya, orang lain, maka itu tidak boleh. As-sadisu yang keenam, ayyakula ziyadatan ala qadri, ya, sulus, yaitu dia makan di atas sepertiga, ya. Wa huwa makruh, maka itu makruh, ya. Wa bihi yahsulu lil insani as-siqalu wan naum, karena kalau lebih dari sepertiga maka badannya menjadi berat, kemudian mudah ngantuk. Nah, yang terakhir yang ketujuh, ya kan tadi 7 tingkatan. As-sabi'u yang ketujuh, ayyakula ziyadatan ala zalika ila ayyatadarrar wa huwa al-bitnah wa hadza haram, ya. Yang ketujuh, dia makan lebih dari itu sehingga membuat tubuhnya itu sampai terkena, ya, madarat, bahaya, ya. Itulah yang disebut al-bitnah, ya, orang yang rakus, maka seperti ini haramun, haram, ya. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, terkait makan meskipun bersumber dari rezeki yang halal, maka tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh sampai kekenyangan. Kalaupun harus makan kenyang, maka kata Nabi batasnya berapa? Fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasih, ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jangan semua diisi makanan minuman sampai perutnya penuh sehingga begitu sholat maghrib rukuk pertama keluar semua, ya. Maka yang seperti itu hukumnya haram. Dan kekenyangan ini dijauhi oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ma syabi'tu mundu sittata asyara sanah. Aku tidak pernah kekenyangan, ya, tidak pernah makan sampai kenyang sejak 16 tahun yang lalu. Apa sebabnya, Pak? Ya, kata Imam Syafi'i sebabnya 4. Li'annahu yusqilul badan, ya. Pertama, membuat badan menjadi berat. Wa yuzilul fatonah, menghilangkan kecerdasan. Santri kok terlalu banyak makan. Pagi makan, duha makan, sebelum zuhur makan, habis sholat zuhur makan, menjelang asar makan, sore makan, malam makan, ya.
jam 10 makan lagi, bangun jam 2 makan lagi. Itu kira-kira kalau santri seperti itu yang nambah ilmunya apa berat badannya, Pak? Ya. Maka santri nggak boleh kenyang-kenyang. Ya, kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Kalau perut kenyang, maka otak tumpul, susah ngafal. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, mengapa beliau tinggalkan kenyang sejak 16 tahun? Karena kata beliau, ya, yang ketiga yaitu yuthqilul badan an ibadah, ya, anil ibadah. Oh, yang ketiga yaitu yajlibun naum, ya, menarik tidur. Perut kalau kenyang, Pak, ya. Lalu dengerin pengajian. Itu kira-kira sampai selesai atau di tengah perjalanan sudah merem. Ya. Nah, maka yang ngantuk ini insya Allah sahurnya kekenyangan. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, li'annahu yuthqilu anil ibadah, memberatkan badan dari beribadah kepada Allah. Orang kok perutnya kenyang, maka pasti berat ibadahnya kepada Allah. Maka amunisinya orang iktikaf itu bukan makanan minuman, ya. Orang iktikaf kok amunisinya nasi padang, nasi kebuli, ya, nasi timbel. Maka kira-kira iktikafnya kuat berapa jam, Pak? Ya. Baru 10 menit, 15 menit merem sudah. Ya. Qiyamul lail baru rakaat pertama, sujud pertama enggak bangun lagi. Ya, apa sebabnya? Karena terlalu banyak makan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, mengapa kenyang itu dilarang? Ya. Fa inna syib'a yuqsil qalba. Ya, orang kalau kekenyangan itu maka dia akan keras hatinya. Ya. Dan hati yang keras itu berbahaya. Kata sebagian ulama, tidak ada hukuman yang lebih berat dari Allah bagi seorang hamba kecuali hati yang keras. Karena dengan hati yang keras, dia sulit menerima nasihat kebenaran dan dia berat di dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang kok dinasihati susah, ya, maka sebabnya banyak. Di antaranya adalah terlalu sering kekenyangan. Wa yufsidu dzihna, dan merusak kecerdasan. Makanya ulama lebih sering lapar dibanding kenyang. Ya, Imam As-Suyuti beliau sampai mengatakan, andaikan ya makan itu tidak penting, maka aku akan tinggalkan makan. Tapi karena makan itu dibutuhkan, ya, maka beliau makan sekedar untuk bertahan hidup. Mengapa beliau mengatakan jika enggak penting akan tinggalkan makan? Karena bagi beliau makan itu menghambat, ya, beliau dari ilmu. Ya. Makan itu kalau dipakai nulis, ya, mungkin dapat 1 halaman, 2 halaman. Itu bagi seorang Imam As-Suyuti. Ya. Saking pentingnya ilmu bagi beliau, makan itu menghambat. Maka dulu salafun salih itu banyak yang mengorbankan makanan favoritnya demi ilmu. Ya. Ada orang yang hobinya itu makan bubur yang basah. Ya, kalau kita bubur ayam. Bubur ayam itu adanya pagi apa siang, Pak? Pagi. Ya, kalau sudah jam 8 ya habis. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Pagi itu bertepatan dengan kajian hadis. Dari habis subuh sampai siang. Maka selama 8 tahun beliau tidak makan makanan favoritnya demi hadis. Ya. Jadi begitu ulama kita dalam mendahulukan ilmu di atas makanan. Nah, kita sebagian hari ini, ya,
ngaji nunggu ada makanannya. Ya. Kajian subuh di Masjid Al-Hidayah, ada sarapannya enggak? Ada, oh ya udah datang. Ya, begitu enggak datang. Ya. Nah, maka jangan seperti itu. Ya. Kemudian wa yubtilul hifdha, ya, merusak, membatalkan hafalan. Wa yuthqilul a'dha'a anil ibadati wal ilmi, dan membuat badan berat dari beribadah dan mencari ilmu. Kemudian wa yuqawwish syahawat, ya, menguatkan syahwat. Baik syahwat terhadap harta, ya, pengen ini, pengen itu, nggak ada habisnya. Padahal hakikatnya nggak perlu. Nah, itu syahwat. Bagaimana cara kita mengetahui ini syahwat atau bukan? Kalau itu kebutuhan, ya, yang tidak bisa ditinggalkan, maka berarti itu bukan syahwat. Tapi kalau hal-hal yang tidak dibutuhkan, ya, tapi bernafsu ingin membelinya, ya, maka itu adalah syahwat. Jadi syahwat terkait harta misalnya, syahwat terkait jabatan, syahwat terkait wanita, ya, itu sebabnya adalah kekenyangan. Kemudian kata Imam Ghazali, ini paling penting, wa yansuru junudas syaiton, ya, itu bisa menolong tentaranya setan. Jadi kekenyangan itu dampaknya banyak sekali, termasuk menjadi, ya, senjatanya siapa? Setan. Maka setan itu untuk menghalangi manusia dari kebaikan, diantaranya adalah mendorongnya supaya kekenyangan. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi, tentara setan itu seperti apa? Wahia asyarah, ada 10. Tentaranya setan itu ada 10. Kalau kita makan kekenyangan, maka menolong 10 tentaranya setan ini. Pertama, az-zulmu, kezaliman. Ya. Orang kalau kekenyangan, terkadang mudah berbuat zalim. Wal khiyanatu, khianat. Ya. Orang kalau kekenyangan, maka berpotensi melakukan khianat. Ya, bahkan wal kufru, kekufuran. Wa tarku hifdzil amanah, meninggalkan menjaga amanah. Wan namimatu, dan namimah, mengadu domba. Wan nifaqu, dan nifaq, kemunafikan. Wal khadi'atu, dan menipu. Wasyakku fil wahidil khallaq, ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhalafatu lima amara bih dzul jalali wal ikram, ya, dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wat taghafulu an sunnatin nabi, dan melalaikan sunnah Nabi. Kadza afadahul Hamdani, begitu dijelaskan oleh Imam Al-Hamdani. Ya. Jadi tidak cuma sekedar bahaya fisik, ya, membuat ngantuk, kemudian merusak hafalan, ya, tidak cuma itu saja, tapi bahkan bisa menjadi penolongnya tentara setan. Begitu kata, ya, Imam Al-Hamdani. Lalu kata Syekh Nawawi, qala Luqmanu libnihi, berkata Luqman kepada anaknya. Ya. Kata Luqman begini, ya baniya, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Idzam tala'tal ma'idata, jika kamu penuhi perutmu, namat al-fikrah, maka, ya, pikiranmu akan tidur. Ya, jadi nggak bisa berpikir orang yang kekenyangan itu. Wa kharasat al-hikmah, hikmah dalam hatimu akan padam. Wa qa'adat al-a'dha'u anil ibadah, dan akan, ya, duduk anggota tubuhmu, artinya berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dulu ada seorang nabi, dia terhalang dari qiyamul lail,
Setelah itu dia menyesal. Apa sebabnya? Kok aku tidak bisa ya bangun malam untuk beribadah kepada Allah? Maka setan ngasih tahu. Tahu nggak sebabnya? Ya, sebabnya adalah kamu sebelum tidur kekenyangan. Maka sejak itu Nabi itu tidak pernah makan sebelum tidur. Maka setannya nyesal. Ya, tahu begini nggak saya kasih tahu. Ya. Itu bahayanya kekenyangan. Kemudian qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, man kasura akluhu kasura syurbuhu, wa man kasura syurbuhu kasura naumuhu, wa man kasura naumuhu kasura lahmuhu, wa man kasura lahmuhu qasa qalbuhu, wa man qasa qalbuhu ya ghariqa fil asami. Siapa yang banyak makan, maka dia akan banyak minum. Siapa yang banyak minum, maka dia akan banyak tidur. Siapa yang banyak tidur, dia akan banyak dagingnya, ya, kegemukan. Dan siapa yang banyak dagingnya, ya, maka akan keras hatinya. Dan siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam di dalam dosa. Ya, begitu bahayanya ya kekenyangan. Wasyiba'u minal halali mabda'u kulli syarrin. Fa kaifa minal haram? Kata Imam Ghazali, kalau kekenyangan dari yang halal saja itu adalah awal segala keburukan, apalagi kekenyangan dari yang haram. Ya. Sudah kekenyangan, hasil nyolong pula. Maka itu lebih jelek dampaknya. Ya. Wong dari yang halal saja dampaknya sudah jelek, apalagi kalau berasal dari yang haram. Kemudian wa talabul halali fariidatun ala kulli muslim. Kata Imam Ghazali, mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Wal ibadatu wal ilmu min aklil haram kal bina'i ala sirjin. Ya, orang beribadah dan mencari ilmu tapi bersumber dari makanan yang haram, ya, maka itu seperti membangun bangunan yang tinggi di atas, ya, sirjin itu kotoran hewan. Ya, Bapak bangun gedung bertingkat tapi tanahnya rapuh, ya, tanahnya gembur misalnya. Ya, apalagi seperti diumpamakan oleh beliau, di bawahnya itu kotoran. Kira-kira bangunan itu bisa tegak berdiri atau roboh, Pak? Ya, roboh. Seperti itu rusaknya ibadah kita, rusaknya ilmu kita disebabkan makanan yang haram. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, makanan yang haram itu dampaknya berbahaya. Ya. Makan yang halal itu berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dalam agama. Dalam surat Al-Baqarah misalnya, ayat 168, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang, hai manusia, makan yang halal yang ada di muka bumi, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kita bisa selamat dari langkahnya setan itu kalau makanan kita apa, Pak? Halal. Kalau makanannya haram, maka hanya menjatuhkan kita dalam langkah-langkahnya setan. Ya. Enggak ada ceritanya orang makan haram lalu jadi rajin qiyamul lail. Saya habis nyolong buah mangga, makin terang mata saya baca Quran. Enggak ada, Pak. Ya.
Saya Ustadz habis nyuri mangga tetangga, Masya Allah, kuat qiyamul lail 1000 rakaat. Nggak ada Pak. Ya. Justru makanan yang haram itu menjerumuskan manusia dalam perilakunya setan. Makanya biasanya, ya kan banyak berita korupsi, ya. Koruptor itu ditangkap. Ada nggak yang lagi iktikaf di masjid? Ya. Dia lagi khataman Quran. Ada Pak? Nggak ada. Pasti ditangkapnya itu ya ketika apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dugem ditangkap. Ya, lagi bersama gendruwo. Maksudnya wanita yang nggak halal ditangkap. Ya, begitu memang makanan yang haram menjatuhkan manusia dalam perilakunya setan. Kemudian dalam ayat 172 masih di surat Al-Baqarah, orang yang makan halal mudah bersyukur, tapi yang makan haram maka sulit bersyukur kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dikaitkan dengan bersyukur. Orang kalau mata pencahariannya halal mudah mensyukuri nikmat Allah. Bapak misalnya naik ojek online, ya, tarifnya tertulis 45.000, Bapak genapkan jadi 50.000, maka lihat bagaimana ya supir ojek online itu berterima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, semoga Bapak sehat badannya, berkah rezekinya, ya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh solehah anak-anaknya, panjang doanya. Padahal cuma berapa Pak? 5.000 selisihnya, ya, goceng. Tapi Masya Allah bersyukurnya luar biasa. Apa sebabnya? Halal. Tapi coba ada koruptor, ya, 270 berapa triliun Pak? Ya. Ada nggak dia bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah, hasil korupsi kita tahun ini meningkat drastis. Ayo kita bangun masjid, ada Pak? Ayo kita bangun musola, ayo kita bangun pesantren. Ya. Jadi rezeki yang haram membuat seseorang sulit bersyukur kepada Allah. Yang tumbuh hanya nafsunya, ya. Pengen ini, pengen itu, punya rumah di Indonesia, punya rumah di Jepang, punya rumah di Australia, ya. Punya mobil ini, mobil itu, punya apartemen ini, apartemen itu, enggak ada habisnya. Ya. Maka seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya, idza lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin. Kalau anak Adam punya satu lembah emas, ya, terbayang Pak, satu lembah emas, ya, itu cukup mengawinkan laki-laki se-Indonesia. Kalau ada orang punya satu lembah emas, pasti dia akan cari lembah kedua, punya yang kedua, cari yang ketiga, punya yang ketiga, cari yang keempat, begitu seterusnya. Wala yamla'a batna bani Adam illat turab. Enggak ada yang bisa memenuhi perutnya kecuali apa? Kalau sudah disumpal dengan tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Begitupun ibadah di atas makanan yang haram, ya, roboh seperti membangun gedung bertingkat di atas kotoran hewan, ya roboh. Ya. Percuma ibadahnya tidak diterima oleh Allah, ilmunya tidak berkah. Ya. Makanya ada ulama di zaman dulu namanya Imam Ibrahim bin Adham. Ini ulama yang doanya terkenal mustajab. Satu ketika beliau beli kurma dari seorang pedagang kurma di Makkah setelah beliau haji. Kemudian jatuhlah 2 butir, ya, kisah yang masyhur. Lalu diambil 2 butir ini, dikira kurma beliau yang jatuh, maka dimakan. Rupanya tidak, itu kurma milik pedagang itu.
Maka dalam sebuah sholat sunnah yang beliau tunaikan, Allah tampakkan muka syafah. Ya. Ini enggak sembarang orang merasakan. Hanya kekasih-kekasih Allah yang merasakan itu. Ditampakkan muka syafah. Dua malaikat berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham, orang yang doanya mustajab itu? Kata malaikat yang satu, sekarang tidak lagi mustajab karena dia makan 2 butir kurma yang haram. Maka terperanjat beliau mendengar dialog malaikat itu. Setelah itu beliau ke Mekah. Dicari mana pedagang kurma itu. Terakhir dia beli orangnya sudah tua renta. Begitu dia datangi, kok yang jualan anak muda? Rupanya itu anaknya, orang tuanya sudah wafat. Maka beliau ceritakan apa yang beliau alami. Kata anaknya yang saleh, wahai Imam, aku ingin sekali menghalalkan 2 butir kurma itu. Tapi sayang, itu sudah masuk kategori harta warisan. Aku masih punya 11 saudara. Jadi yang berhak menghalalkan itu adalah semua saudara-saudara saya. Tidak cuma saya. Ya, aku sudah mengikhlaskan, tapi aku masih punya 11 saudara. Maka diminta alamat 11 saudara itu, didatangi satu persatu, alhamdulillah semuanya menghalalkan. Maka beliau kemudian sholat lagi. Dalam sholatnya kembali Allah tampakkan muka syafah. 2 malaikat berbincang. Inikah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara 2 butir kurma yang haram? Kata malaikat yang satu itu dulu. Sekarang doanya kembali mustajab. Karena 2 butir kurma yang haram telah dihalalkan. Ya, maka sampai dikatakan tamrotani tamna'ani min ainillah. Gara-gara 2 butir kurma terhalang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma 2 butir kurma, Pak. Bagaimana kalau 271 T? Ya, itu bahayanya makanan yang haram. Kemudian kata Imam Ghazali, fa idza qani'ta fis sanati bi qamisin khashin wa fil yaumi wal lailati bi raghifaini minal khashkar. Ya, wa tarakta at-talazzudha bi atyabil udum. Ya, al-udum jamaknya kata idam, lauk. Lam ya'wizka minal halali ma yakfika. Ya, kata Imam Ghazali, kalau kamu merasa cukup dengan ya baju yang kasar dalam 1 tahun, lalu dalam sehari semalam merasa cukup dengan ya 2 butir roti ya yang terbuat dari gandum. Lalu kamu tinggalkan berlezat-lezat dengan ya lauk pauk. Maka kalau kamu bisa seperti itu, ya kamu akan merasa cukup ya dengan rezeki yang halal yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi orang ini hakikatnya kalau ya untuk kebutuhan, maka yang Allah karuniakan itu sudah cukup. Ya. Baju yang penting bisa menutupi badan. Ya. Celana ya bisa menutupi aurat. Makanan ya bisa mengganjal perut. Ya. Bisa membuat kita bertahan hidup. Maka yang halal yang Allah karuniakan untuk kita itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi mengapa yang kita peroleh rasanya kurang dan kurang? Karena bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup. Gaya hidup nggak ada habisnya, Pak. Baju harus yang mereknya begini, sarung harus yang mereknya begini, ya. Peci pun nggak kalah, harus mereknya begini, ya.
Kemudian mobil harus yang begini, ya, rumah harus yang tipenya begini, harus di tempat yang elit. Nah, makan harus di restoran yang bintangnya itu 5. Maka karena untuk gaya hidup yang nggak akan pernah cukup, ya. Makanya kata Imam Ghazali, ya, cukup untuk bertahan hidup saja. Jangan, ya, mengedepankan gaya hidup. Wal halalu, dan yang halal, katsirun, itu banyak. Ya. Yang halal itu banyak. Allah itu maha adil. Ketika mengharamkan, ya, makanan-makanan yang haram, maka Allah siapkan yang halal, dan yang halal itu selalu lebih banyak dari yang haram. Dalam masalah daging misalnya, Pak, banyak mana daging halal dengan haram? Banyak yang halal. Ayam halal, kambing halal, kelinci halal, ya. Apalagi, Pak? Sapi halal, ya, kijang halal, kerbau halal. Ya. Lalu Allah haramkan beberapa biji, ya. Anjing haram, babi haram, ya. Lalu manusia pilih yang sedikit tadi, yang diharamkan oleh Allah. Yang halal yang banyak malah ditinggal. Maka kalau Allah menghukum orang seperti itu di akhirat nanti, Allah adil apa tidak, Pak? Adil. Kecuali Allah tidak siapkan yang halal, di muka bumi ini hanya ada yang haram, lalu Allah buat pengumuman siapa yang makan yang haram, neraka. Nah, tidak adil, ya. Karena di muka bumi ini Allah siapkan yang halal lebih banyak. Lalu ada orang lebih mengikuti hawa nafsunya, pilih yang haram. Ya, padahal yang haram itu bahaya. Ya, ular halal apa haram, Pak? Haram. Dipatuk mati. Lah kok ada orang ngejar-ngejar ular kobra? Ya. Lalu diminum darahnya, katanya untuk vitalitas. Wah, menambah stamina, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, maka tidak salah kalau nanti di akhirat Allah menghukum orang-orang yang lebih memilih makanan yang haram dibanding yang halal. Kemudian kata Imam Ghazali, walaisa alaika an tatayaqqana bawatinal umuri, bal alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haram. Ya. Kita itu tidak wajib sampai meneliti secara detail, ya, menganalisa sampai mendalam, ya. Tapi cukup bagi kita mengetahui bahwa itu haram, tinggalkan. Itu halal, maka kita konsumsi, ya. Misalnya, ya, kita beli ayam di pasar, Pak. Ayam hukum asalnya halal apa haram? Halal. Maka ya sudah, kita makan dengan baca bismillah, ya. Tidak perlu ini bawa ke mikroskop, ya, bawa ke apa namanya, lab, lihat dengan mikroskop, ya. Coba ada enggak unsur ininya, unsur ininya, unsur ininya. Zahirnya halal ya halal, zahirnya haram ya haram, ya. Tapi sekarang banyak makanan campur-campuran, Ustaz. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk itu, Bapak punya pengetahuan terkait, ya, kode-kode zat-zat yang haram misalnya, ya, maka gunakan itu. Karena sekarang banyak orang yang curang, aslinya haram ditulis halal, ya. Maka lihat kodenya, ini kan kode makanan haram ini, ya, angka sekian, kodenya saya nggak hafal, ya. Maka gunakan ilmu yang Allah karuniakan, ya. Beritahu
orang-orang yang kita kenal supaya saudara kita tidak terjatuh ke dalam ya yang haram. Kemudian au tadzunna annahu haramun dhannan ya hasala min alamatin najizatin makrunatin bil mali, atau kamu melihat misalnya ya meyakini bahwa itu haram ya dengan keyakinan yang sepenuhnya, bahkan ditambah dengan ya tanda-tanda yang jelas, maka kalau seperti itu ya tinggalkan ya, maka yang seperti itu tinggalkan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ammal malul ma'lumu ya fazahirun, ammal madhnunu bi alamatin ya fahuwa malus sultani wa ummaluhu ya wa malu man la kasbalahu illa minan niyahah ya. Yang jelas haramnya misalnya ya memang ya sudah jelas bahwa itu haram ya, itu misalnya daging babi kan haram ya, maka itu jelas tinggalkan. Atau ya halal tapi bersumber dari yang haram ya, ayam kan halal tapi hasil nyolong, maka jadi apa? Haram, dan kita tahu, maka yang seperti itu jelas nggak ada keraguan sama sekali ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberi makanan oleh sahabatnya, begitu tahu ya rupanya itu hasil perdukunan, makanan yang dimakan halal tapi prosesnya hasil perdukunan haram, maka beliau masukkan jarinya sampai ke sini sehingga muntah semua isi perutnya. Begitu kata Aisyah, hatta qa'a kullama fi batnih, sampai ayahku itu memuntahkan seluruh isi perutnya. Maka kawannya merasa takut, cukup wahai Abu Bakar, jangan kamu teruskan, kamu bisa mati. Kata Abu Bakar, kalau aku mati karena ini aku rela, karena aku mendengar Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabih, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka tempat kembalinya neraka. Atau ya dengan tanda-tanda misalnya ya, contoh apa? Hartanya ya sultan, penguasa atau pegawainya ya, PNS itu kan gajinya terukur ya, sebulan sekian, jadi setahun punya harta sekian. Tapi ada ya pegawai gajinya nggak masuk akal ya, maka ini termasuk haram dengan tanda-tanda ya. Atau misalnya harta orang yang mata pencahariannya itu adalah niyahah. Niyahah itu apa? Meratap ya, di sebagian negara itu ada jasa meratap. Begitu ada yang meninggal dunia, maka banyak yang menawarkan jasa meratap supaya terlihat bahwa almarhum ini ya orang soleh. Banyak orang yang menyesalinya, menangisinya ya, sehingga nanti dipuji-puji oleh manusia. Oh, rupanya yang meninggal ini orang hebat, orang soleh ya. Maka dia buat jasa ya meratap. Mau berapa orang? 10 orang tarif sekian, 20 orang tarif sekian ya, 100 orang tarifnya sekian ya. Waktu terjadi apa namanya perang ya di Irak itu ya, kan sebagian ya sebagian kaum Syiah di sana, nah itu memakai jasa ini ya. Jadi ada jasa meratap ya.
Nah, orang yang mata pencahariannya hanya itu, tidak ada mata pencaharian yang lain, maka itu adalah termasuk haram ya dengan tanda-tanda. Au bai'il khamri, atau menjual khamr, awir riba, atau riba, awil mazamir ya, atau alat-alat musik, wa ghairi dzalika, dan lainnya, min alatil lahwi al muharramati ya, berupa alat-alat yang melalaikan ya, yang diharamkan dalam agama. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, fa inna ya man alimta, fa inna man alimta anna malahu, anna aksara malihi haramun qat'an, fama ta'khudhuhu min yadihi, wa in amkana ayyakuna halalan nadiran fahuwa haramun. Maka orang-orang yang kamu tahu bahwa mayoritas ya harta ya penghasilannya itu bersumber dari yang haram ya, secara pasti, maka yang kamu ambil darinya meskipun masih ada kemungkinan kecil halal ya, maka itu haram. Apa sebabnya? Li'annahu al-ghalibu 'ala dzan ya, karena itulah yang dominan berdasarkan keyakinan ya. Maka kalau kita muamalah dengan orang yang kita tahu mata pencahariannya haram, maka hindari ya makan minum dari hartanya. Bapak misalnya punya kawan ya, rupanya kawan ini mata pencahariannya haram. Dia buka warung khamr misalnya, atau karaoke ya, kan haram. Lalu satu ketika Bapak ditraktir ya, nah, maka hindari makan minum dari hartanya ya. Kalau misalnya ditraktir, janganlah, saya aja yang traktir ya, ini kebetulan habis dapat rezeki ini, biar saya aja yang traktir, jarang-jarang ya. Supaya apa? Kita tidak kemasukan harta yang haram. Atau misalnya kita bertamu di rumahnya ya, maka hindari makan minum di rumahnya. Berarti putus silaturahim. Enggak harus putus silaturahim. Kita bisa ya ngobrol dengan dia, mendakwahi dia ya. Nah, tapi hindari makan minum di rumahnya. Apa sebabnya? Sudah jelas tandanya bahwa mayoritas ya hartanya adalah berasal dari yang haram. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa minal haramil mahdi ma yu'kalu minal awqafi min ghairi syartil waqif. Termasuk haram yang murni, yaitu berupa ya wakaf yang tidak sesuai syarat orang yang mewakafkan. Faman lam yashtagil bittafaqquhi fama ya'khudhuhu minal madarisi haram. Maka orang yang tidak serius belajar, padahal dia dapat fasilitas beasiswa misalnya di sebuah sekolah atau pesantren, yang itu merupakan wakaf dari orang-orang yang amanahnya untuk beasiswa, tapi siswanya itu di pesantren nggak serius belajar ya, maka kata Imam Ghazali itu termasuk makan harta yang haram. Karena wakaf ini amanahnya untuk memfasilitasi siswa-siswi yang kurang mampu agar bisa belajar sungguh-sungguh. Lalu ada siswa-siswi difasilitasi cuma numpang makan, tidur, main ya, bahkan sering melanggar aturan pesantren, bolos ke sana kemari, ngerokok, main HP, warnet. Nah, maka santri yang seperti itu tanpa dia sadari dia makan yang haram.
Ya, maka hati-hati. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ya amanah yang Allah berikan. Kemudian wa manirtakaba maksiatan turaddu biha syahadatuhu. Dan orang yang mengerjakan maksiat maka kesaksiannya itu tertolak. Ya, kesaksiannya tertolak. Kaqatlin seperti membunuh, wa zinan seperti zina, ya, wa qadhfi, ya, wa qadhfin dan menuduh orang lain berzina tanpa bukti, wa syahadati zurin seperti ya sumpah palsu, wa ka israrin ala sagiratin terus menerus melakukan dosa kecil, maka itu membuat kesaksiannya tertolak. Makanya dalam surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Siapa yang menuduh orang mukmin yang baik-baik berzina, ya, pengurus Masjid Al-Hidayah difitnah, dai difitnah misalnya, dituduh berzina, lalu tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Apa kata Allah? Cambuk dia 80 kali. Dan jangan terima kesaksiannya selama-lamanya. Dan dia adalah termasuk orang yang fasik. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, fama ya'khudhuhu bismis sufiyah min waqfin au ghairihi fahuwa haramun. Ya, maka apa yang dia ambil atas nama sufiyah, ya, berupa wakaf dan lainnya, ya, maka itu termasuk haram. Ya, jadi wakafnya misalnya untuk A, amanah dari pewakafnya, lalu dijalankan untuk B, ya, maka ini termasuk haram karena tidak sesuai dengan amanah pewakafnya. Ya, maka biasakan ketika kita mengelola masjid, ya, segala sesuatu sesuai dengan amanahnya. Mengapa tidak menjalankan sesuai amanah itu haram? Ya, kata Syekh Nawawi dalam syarahnya, li'annal muslimina ala syurutihim. Karena orang mukmin itu sesuai syarat yang mereka buat, ya, illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang tidak sah itu syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Tapi selama tidak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, maka syarat yang dibuat oleh seorang muslim itu sah dan harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka itu termasuk, ya, haram karena mengamalkan tidak sesuai dengan amanahnya. Kemudian waqad dzakarna madakhilas syubuhati, ya, wal halali wal harami fi kitabin mufrad. Kami telah menjelaskan pintu-pintu syubhat, kemudian halal dan haram dalam satu kitab, yaitu Kitabul Halal wal Haram. Min kutubi Ihya'i Ulumiddin, ya, dari kitab-kitab Ihya Ulumiddin. Fa'alaika bitolabihi, maka hendaknya kamu mencarinya. Ya, jadi pembahasan tentang halal haram ini sudah dibahas oleh secara spesifik oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Fa inna ma'rifatal halali wa talabahu faridatun ala kulli muslim. Maka sungguh mengenali yang halal dan mencarinya itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, kas sholawatil khams, seperti sholat 5 waktu. Jadi cari yang halal itu seperti kita sholat 5 waktu, ya. Sebagaimana sholat 5 waktu wajib, maka mencari yang halal, mengenali yang halal itu hukumnya juga wajib. Baik,
Insya Allah berikutnya adalah ya wa ammal farju, tentang kemaluan. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita tentang perkara yang harus dihindari ya seputar perut. Mudah-mudahan membuat kehidupan kita semakin berhati-hati, ya, semakin wara, sehingga kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak saya tutup. Baik. Setiap makanan yang haram kemudian jadi daging maka kembalinya ke neraka. Iya. Itu kalau tahunya setelah, maksudnya misalnya saya makan atau minum yang lalu kemudian kita tahu gimana caranya membersihkan. Baik. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Hadis kullu lahmin nabata minas suhti fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya, ini hadis yang sahih. Ya, maka sahabat begitu berhati-hati terhadap makanan yang haram. Makanya setiap kita hari ini benar-benar menjaga diri, jangan sampai ada makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kita atau kita suapkan kepada anak istri kita, karena itu hanya mengantarkan kita kepada neraka, membuat ibadah-ibadah kita kepada Allah ya sia-sia, bagaikan membangun bangunan yang tinggi tapi di atas kotoran, ya, maka akan roboh semuanya. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya. Pertama, tentu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti tidak punya dosa. Ya. Jadi bertaubat kepada Allah. Karena ini menyangkut hablum minallah, ya, maka kita pertama menyesal, kedua ya menghentikan secara total. Jangan hari ini menyesal besok diulangi lagi. Nah, itu bukan taubat nasuha, itu taubat sambal namanya, ya. Kemudian yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya, ya. Lalu mengganti keburukan itu dengan kebaikan, ya, ganti dengan berinfak, ya, bersedekah, ya. Maka kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan, ya. Sambil kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bisa lakukan karena sudah jadi daging. Ya. Kecuali seperti yang dialami oleh Abu Bakar, baru ditelan, ya, maka bisa dimuntahkan, ya. Kurang lebihnya begitu. Kemudian ya, ini ada pertanyaan, ketika ya ayah bekerja di lembaga yang ribawi, apakah harta, ya, baik makanan dan lainnya kemudian diberikan kepada anaknya itu tetap bersifat haram, ya. Riba ini halal apa haram, Pak? Haram, jangan ragu, ya. Semua ulama sepakat riba itu hukumnya adalah haram, ya. Maka kalau bekerja di lembaga yang ribawi, maka yang kita peroleh adalah berupa harta yang haram, ya, berupa harta yang haram. Kata Nabi, ya, innallaha la'ana akilar riba, ya, wa muwakkilahu
wa katibahu, ya, wa syahidahu, ya, kullun minhum sawa. Allah itu melaknat orang yang makan riba, ya, kemudian yang mencatatnya, saksinya, semua yang terlibat dalam transaksi riba itu kena laknat Allah. Kalau ada perbuatan diancam dengan laknat, itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Lalu kata Nabi, kullum minhum sawa. Mereka semuanya sama dosanya. Ya, nggak ada bedanya. Dalam mimpinya Nabi ditunjukkan pemandangan neraka. Ya. Kemarin saya sebutkan sebagiannya. Ada orang dilempar kepalanya hancur menyatu lagi. Nah, itu orang yang meninggalkan sholat. Lalu ada orang dirobek dengan besi yang ujungnya bengkok. Ya, dirobek mulutnya, kadang sampai ke telinganya, kadang sampai ke pelipisnya. Nah, itu untuk orang yang gemar berbohong. Maka yang dilihat oleh Nabi pemandangan berikutnya, ada orang berenang di sungai darah. Ya, dari tepi ke tepi sudah ada malaikat yang menunggunya. Setiap sampai ke tepi maka dijejali batu mulutnya. Lalu dia berenang ke tepi yang lain, dijejali batu lagi sehingga perutnya besar. Maka Nabi heran, itu azab untuk siapa? Ya, kata malaikat, itulah azab untuk orang yang makan riba. Ya. Nah, maka hasil riba itu haram. Disuapkan ke istri haram. Disuapkan ke anak haram. Ya. Jadi daging yang haram. Ya. Sekalipun kelihatannya di dunia dipuji oleh manusia, oh dia hebat, dia kepala keluarga yang bertanggung jawab, dia, ya, dibanggakan anaknya, istrinya, dieluk-elukan tetangganya. Tapi apa gunanya semua itu kalau nanti malah menjerumuskan orang-orang yang dia cintai ke dalam neraka? Sebabnya apa? Karena yang diberikan bersumber dari yang haram. Makanya ada keteladanan dari kehidupan salafun saleh. Bagaimana para istri zaman itu? Ya, istri zaman itu kalau suaminya mau berangkat kerja, maka diantar sampai ke depan rumahnya. Ya, lalu istri-istri itu berkata, "Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Aku lebih kuat menahan lapar dibanding menahan panasnya api neraka." Ya. Maka solusinya bagaimana? Ya, kita cuma bicara hukum nggak ada solusi kan percuma. Ya, nah, maka solusinya tinggalkan yang haram, ya, hijrahlah kepada yang halal. Yang halal itu banyak. Kalau kita berazam, ya, meninggalkan yang haram, maka Allah akan beri rezeki yang bersumber dari yang halal. Ya, bisa jadi nilainya sama atau bahkan lebih. Ya, Allah sudah menjanjikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, ya, maka dia akan mendapati di muka bumi ini, ya, karunia Allah yang luas dan lapang. Ya. Jadi jangan ragu dengan janji Allah. Ya. Orang baru dijanjikan atasannya begini begitu, percaya dia. Masa janji Allah nggak percaya? Ya. Maka bismillah, tinggalkan yang haram sebelum terlambat. Ya. Demi kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Kalau kita baca di Al-Quran, jadi itu ada pernyataan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Artinya di situ mungkin tidak ada yang makanan diharamkan, yang diharamkan itu ada sebetulnya halal juga yang baik. Iya.
Jadi artinya kalau seandainya ada makan-makan yang tidak taib juga seharusnya kita hindari juga. Itu bagaimana hukum sebelum Pak? Baik, ya. Kata Allah, ya ayyuhan nas, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Ya. Jadi Allah menambahkan setelah halal itu thayyib. Tidak sekedar halal tapi juga thayyib, baik. Ya. Baik untuk kita yang memakannya, baik untuk ya kaum muslimin secara umum. Karena ada makanan yang halal tapi tidak thayyib, ya. Misalnya kita punya penyakit tertentu, ada pantangannya. Pantangannya itu sebenarnya makanan halal, ya. Tapi karena kita punya penyakit tertentu, maka nggak boleh makan itu, ya. Contoh Pak, punya kolesterol misalnya, makan duren. Duren halal Pak, haram Pak? Halal. Ya, tapi kita punya kolesterol, ya, makan durian nggak tanggung-tanggung, ya, satu buah durian montong 5 kilo dimakan sendiri, nggak bagi-bagi, naik kolesterolnya, ya. Nah, kecuali bagi-bagi, nggak naik kolesterolnya. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka ini tidak thayyib. Demikian pula untuk kaum muslimin secara umum, ya. Maka kita pilih yang thayyib untuk kaum muslimin secara umum. Ada negara kafir menjajah negara Islam. Lalu untuk persenjataan perangnya, nah itu dibiayai oleh produk-produk negara tersebut. Barangkali produk yang dijual itu secara hukum halal. Ya, misalnya dia jual ya ayam, halal Pak, haram Pak? Hukum asalnya halal. Dia jual daging kambing misalnya, halal. Ya, dia jual alat-alat komunikasi, ya mubah, halal. Ya. Tapi itu dipakai untuk mempersenjatai ya mereka dalam rangka menghabisi kaum muslimin. Maka ini tidak thayyib, ya. Maka kita harus menjauhinya, ya, memboikotnya. Apalagi sudah ada seruan dari Majelis Ulama Indonesia, ya, maka taati seruan ulama, ya, tinggalkan produk-produk itu. Kita nggak akan mati kalau tidak mengkonsumsi produk-produk mereka, ya. Kita banyak pilihan dalam memilih alat komunikasi. Ya, alat komunikasi banyak. Kenapa harus pilih produk mereka? Ya, apalagi produk yang haram. Rokok itu halal Pak, haram Pak? Ya. Fatwa MUI jelas haram. Ya, fatwa MUI haram. Ya. Yang paling ringan mengatakan makruh, ya, nggak ada yang mengatakan halal, nggak ada, ya, paling ringan mengatakan apa? Makruh, ya. Apalagi ada analisa, ya, bahkan bukan analisa lagi, mereka terang-terangan sekian persennya nyumbang Israel, maka wajib hukumnya untuk ditinggalkan, ya. Nah, begitu maksud thayyib. Ya, baik untuk kita, baik untuk kaum muslimin secara umum. Ya, kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Insyaallah kita sambung lagi besok terakhir ya. Mudah-mudahan khatam. Paling tidak 7 anggota tubuh ini. Ya. Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.